Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya D. Syafaatul Anbiya, NIM 0521000892. Di sini saya akan membuat penjelasan untuk tugas praktikum 1 mata kuliah pemrograman web. Oke, langsung saja. Ini soal tugasnya. Kita menuju soal tugas. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Oke, ini buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Oke, yang pertama halaman login. Di sini sudah saya kerjakan ya, untuk mempersingkat waktu. Sudah saya kerjakan input email dan password. Nah, ini seperti ini. Sudah sesuai tombol login. Di sini saya pakai kata masuk. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, ini loginnya itu berdasarkan data yang sudah dilampirkan bersama tugas ini. Saya simpan dalam data.js di folder js. Oke, kita coba email ini rina@utacid. Misal saya salahkan dahulu ya, passwordnya itu misal 123. Nah, email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, kalau benar Rina 123 masuk, nah dia akan masuk ke halaman dashboard. Oke, kita logout kembali. Kemudian terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Nah, ini klik lupa password, muncul pop-up seperti ini untuk mengirim ini ya, link untuk forgot password. Tapi ini belum jalan karena seperti di dalam soal, kita hanya proses berfokus pada front end-nya. Jadi untuk fitur lupa password ini belum jalan ya. Lalu tombol daftar sama, ini muncul pop-up, lalu terdapat form untuk mendaftar. Ini juga sama, belum jalan ya. Oke, kita langsung ini contohnya ya, contoh tampilan yang pada soal. Saya mengikuti yang di dalam soal ya, cuman agak beda dikit. Terdapat teks selamat datang, form email password, lupa password, masuk, belum punya akun. Oke, lanjut ke halaman yang kedua, yaitu dashboard menu. Kita masuk dulu. Oke, menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar dan lainnya. Oke, ini sudah saya buat. Menunya itu ada di atas ya, seperti contohnya sih. Sudah sesuai, cuman di sini saya tambahkan menu ini ya, dashboard, untuk masuk ke dashboardnya, dan tombol logout untuk logout. Oke, dan di sini ada tampilkan greeting berdasarkan waktu local time.
pagi, siang, sore. Nah ini sudah sesuai jam ya, berhubung ini video ini direkam jam 9 malam, jadi selamat sore. Saya settingnya itu pagi itu di bawah jam berapa nih, kita coba cek scriptnya. Di bawah jam 10 selamat pagi, di bawah jam 2 siang itu selamat siang, dan setelahnya itu selamat sore. Oke, lanjut ke menu. Nah ini sepertinya typo ya, mungkin ini itu menu tracking. Kalau dilihat dari contoh gambarnya, sebentar. Oke, ini input nomor delivery order. Nah ini no DO atau billing, terdapat input ya. Ketika klik dicari, klik tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, dan lainnya. Contoh tampilannya itu seperti ini. Nah saya juga mengikuti contohnya ya, ini seperti ini, tombol lacak. Kita coba salah dulu dah ya, misal 1 2 3 yang tidak terdapat dalam ini data sumber datanya. Muncul DO atau billing tidak ditemukan. Oke, sudah validasinya sudah jalan. Kemudian kita coba masukkan yang benar, klik. Oke, muncul sesuai yang DO yang dicari ya. Misal ini kita cari ini nama Rina Wulandari, dalam status dalam perjalanan, ekspedisi JNE, paket total 180.000, tanggalnya ini. Kemudian karena dalam perjalanan, nah ini detail perjalanannya ya, penerimaan di loket, tiba, diteruskan ke kantor, dan lainnya. Kita coba ini deh, nomor DO yang lain ya. Kalau dilihat sih ini ada 2 sih, cuma ada 2. Kita cek, coba klik lacak. Nah ini sudah dinamis ya, pakai sesuai data. Oke, status dikirim. Oke, lanjut ke halaman keempat, yaitu informasi stok bahan ajar. Oke, kita masuk ke informasi bahan ajar, menampilkan secara dinamis dari data dummy data. Nah ini sudah sesuai nih, ada 1 2 3 4 5. Kita coba cek, 1 2 3 4 5. Nah ini sudah mengambil dari file ini. Misal saya coba kita ubah stok yang ini, ilmu pengantar ilmu komunikasi, dari 548 jadi 600. Oke. Oh ya, bentar. Oke, udah sesuai ya. Nah ini tidak berubah itu karena di halaman informasi bahan ajar, stok.html, saya simpan dahulu data yang di data.js itu ke local storage. Nah di sini ya, jika tidak ada di local storage, dia akan nyimpan seperti initialnya ya, initial ke local storage. Jadi nggak ngaruh nih. Kalau mau kita rubah dulu, kemudian di local storage nya kita coba hapus biar update, karena dia nge-cache. Kita cek. Nah ini ini komunikasi stoknya 600 ya. Oke, saya kembalikan lagi. Kemudian ini delete supaya update yang baru.
Oke, yang ini sudah terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript dong. Oke. Di sini ada tombol tambah. Nah, ini untuk formnya itu sesuai field yang ada di data bahan ajar. Kita coba isi kode lokasi 111, kode barang 22, nama barang apa ya, misal buku materi pokok pemrograman web, jenis barang BMP, edisi 1, stok 100. Oke, ini choose file ya untuk gambarnya. Contoh, tidak ada gambar, misal apa ya, nah ini ya, saya pilih gambar ini, coba kirim, muncul pop up berhasil menambahkan data. Oke. Nah, ini muncul di sini ya yang baru satu-satu. Kalau di refresh juga dia akan menyimpan, tidak akan menghilang ya, karena dia disimpan di local storage. Oke, untuk ini sudah. Nah, ini contoh tampilan bahan ajarnya. Saya juga ngikutin yang di sini ya. Oh ya, di sini ada fitur untuk hapus yang baru ditambahan. Selain ditambah itu ada tombol hapus. Kita coba. Ada konfirmasi, Anda yakin ingin menghapus buku materi pokok? Klik OK. Nah, dia akan menghilang. Kemudian untuk struktur folder proyek dibuat seperti ini. Oke. Kita mulai dari ini, aset tidak ada ya, saya tidak menambahkan logo UT karena ini opsional. Kemudian di folder JS ada script, oke. Folder CSS ada style.css, kemudian stock.html, tracking, dashboard, index sudah sesuai. Oke, saya cek dulu durasinya. Oh, ini masih ada waktu. Kemudian saya ingin menjelaskan ini kriteria penilaian ya, dan atau juga poin untuk video penjelasan. Kriteria pertama itu struktur HTML yang semantik, valid dan lengkap. Oke, kita coba cek kode HTML-nya ya. Misal di index atau halaman login itu di sini doctype HTML itu untuk menandakan dia HTML5, kemudian ada HTML, tag head, meta, title untuk judul tabnya, kemudian ada semantic form, heading ya sesuai kegunaan, kemudian menunya juga menggunakan nav. Untuk yang utamanya itu menggunakan main. Oke, lanjut ke desain CSS. Nah, kalau saya baca di sini itu CSS harus menggunakan atau mengimplementasikan ini dari eksternal, kemudian internal, lalu inline. Nah, ini inline JavaScript DOM. Oke, sudah saya coba ya tadi ini. Untuk interaktifnya seperti feedback, alert, validasi form, ini manipulasi data. Oke, validasi form sudah, alert, modularisasi file dan struktur file. Nah, ini untuk file data.js saya menggunakan type module. Contohnya ini di stock. Ini type module saya menggunakan ini ya, syntax import yang baru ya di JavaScript. Kreativitas. Nah, ini kreativitas
contohnya apa ya, oh ini tema di style.css. Saya untuk warna biru ini saya menyimpannya di tema ini ya, warna primary. Misal saya ubah ke red, nah dia akan menentukan sesuai tema yang dipilih. Oke, contoh fitur. Nah ini saya untuk di soal itu tidak ada hapus, nah saya tambahkan hapus. UI nya contoh saya ini ketika muncul pop up ada animasinya. Oke, sudah. Oke, durasinya udah 16 menit. Oke, mungkin cukup ya penjelasan tugas praktikum mata kuliah pemrograman web. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.